Pelan-pelan, Pak. Saya tidak bersenjata, ucap Teddy dengan nada yang tetap terkontrol, meski wajahnya ditekan ke kap mobil yang panas membara. Diam kamu. Orang seperti kamu ini biasanya banyak omong tapi aslinya pengecut. Aris mendekat, wajahnya memerah karena merasa menang. Ia merogoh saku celana kargo Teddy dengan kasar, mengeluarkan isinya satu persatu, kunci mobil, ponsel, dan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang tampak tebal. Aris melemparkan kunci mobil itu ke aspal dengan sengaja. Tang! Suara logam beradu dengan aspal keras itu memancing tawa sinis dari mulutnya. Mobil bagus, tapi sopirnya tidak punya etika. Aris kemudian memutar tubuh Teddy agar menghadapnya. Dengan tangan kirinya, ia menjambak sedikit rambut pendek Teddy untuk memaksanya mendongak. Kamu tahu siapa saya? Saya Ibda Aris. Di wilayah ini, jangankan mobilmu, napasmu pun saya yang atur. Teddy menatap langsung ke mata Aris. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Seragam Anda untuk melayani, Pak Aris. Bukan untuk menindas warga yang taat aturan, ucap Teddy lirih namun tajam. Kata, melayani, seolah menjadi pemantik ledakan bagi Aris. Ia merasa otoritasnya dilecehkan secara intelektual. Melayani. Oh, saya akan melayani kamu dengan sangat baik. 2. Tanpa peringatan, Aris menghantamkan lututnya ke arah paha samping Teddy. Sebuah teknik pelumpuhan yang sering digunakan untuk membuat lawan berlutut. Teddy sedikit meringis, otot pahanya yang sekeras baja menahan benturan itu, namun ia tetap memilih untuk tetap berdiri tegak, menolak untuk memberikan kepuasan bagi Aris melihatnya tersungkur. Wah, kuat juga kamu ya, mata Aris menyipit. Jaka, Doni, bawa dia ke belakang mobil. Kasih dia sedikit pelajaran, biar tahu cara bicara dengan polisi. Teddy diseret dengan kasar ke area belakang SUV-nya, menjauh dari pandangan langsung sebagian besar pengendara yang tertahan macet. Aris berjalan di belakangnya, memainkan tongkat komandonya dengan senyum meremehkan. Berlutut, perintah Aris dingin. Teddy tetap berdiri tegak. Luka di pahanya akibat hantaman lutut tadi tidak membuatnya goyah. Ia menatap Aris dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah campuran antara kekecewaan dan pengamatan taktis. Saya tanya sekali lagi, Pak Aris, apa dasar hukum Anda memerintahkan saya berlutut? Suara Teddy tetap stabil, meskipun cengkeraman Jaka di lengannya semakin mengencang. Dasarnya? Dasarnya adalah saya tidak suka melihat mukamu yang sok tenang itu. Aris melangkah maju dan, plak, ia menampar wajah Teddy dengan sarung tangan kulitnya. Bunyi tamparan itu bergema di antara deru mesin kendaraan di sekitar mereka. Teddy tidak membalas. Ia hanya memalingkan wajahnya kembali ke arah Aris. Ada garis merah tipis di pipinya, namun matanya tetap sedingin es. Cuma itu? Tanya Teddy singkat. Aris merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Reaksi Teddy yang tanpa rasa takut membuatnya merasa kerdil. Kamu pikir kamu hebat? Di sini kamu cuma warga sipil sampah yang tidak punya hak bicara. Aris kemudian merogoh dompet Teddy yang sedari tadi ia pegang. Ia membuka dompet itu dengan kasar, membiarkan beberapa lembar uang jatuh ke aspal yang berdebu. Paling juga isinya cuma uang receh hasil menipu orang, ejeknya sambil terus menggeledah isi dompet tersebut. Aris mencari kartu identitas, berniat membacakan alamat Teddy dengan keras untuk mengintimidasi lebih jauh. Namun, ia tidak menyadari bahwa di saku dalam dompet itu, terdapat sebuah kartu plastik dengan lapisan hologram khusus yang terselip rapi. Lihat ini, Doni, Jaka. Dia bahkan tidak punya nyali untuk menangis. Aris tertawa sambil meludah tepat di atas sepatu bot Teddy. Pria seperti ini biasanya hanya berani di dalam mobil. Begitu keluar, ternyata cuma ayam sayur. Teddy menarik napas panjang melalui hidung. Di dalam pikirannya, ia sudah menghitung 3 titik saraf di tubuh Aris yang bisa ia lumpuhkan dalam waktu kurang dari 1 detik. Namun, sumpah prajuritnya menahannya. Ia masih menunggu satu kesalahan fatal lagi sebelum singa baret merah itu benar-benar dilepaskan dari rantainya. Kenapa diam saja? Mana mulut besarmu yang tadi bicara soal prosedur? Aris maju selangkah, menempelkan ujung tongkat komandonya ke dagu Teddy, memaksa sang mayor mendongak. Teddy tetap diam. Namun, jika Aris adalah seorang petarung sejati, ia pasti akan menyadari bahwa otot-otot di leher dan rahang Teddy kini telah mengeras seperti kawat baja. Energi di sekitar mereka berubah, udara seolah menjadi lebih berat. Jaka, pegang yang kencang. Sepertinya dia butuh sedikit pemanasan, supaya otaknya ingat cara menghormati seragam, perintah Aris dengan seringai kejam.
Bribtu Jaka mengunci kedua lengan Teddy ke belakang punggung dengan posisi menyilang, sementara Doni menekan bahu Teddy agar ia tidak bisa bergerak.